Kiki Paliling adalah seorang siswa SMA di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Hidupnya tampak baik-baik saja. Orang tuanya masih komplit, demikian juga kakek neneknya yang sudah sepuh, yaitu Opa Frans Paliling, 78 tahun, serta Oma Roswita Daun Lele, usia 72 tahun. Pada Kamis pagi 23 Maret 2017, Kiki bersiap-siap. Dia mandi, memakai jaket, celana jeans, sabuk bela diri warna biru, dan membawa sebuah tas hitam. Kebetulan hari itu Kiki tidak sekolah sebab kakak kelasnya sedang ujian. Dengan sepeda motor pinjaman, remaja itu menuju rumah opa dan omanya yang berlokasi di Jalan Suprapto, Luwuk. Setiba di sana, Kiki melihat Opa Frans sedang membersihkan pekarangan. Remaja itu pun masuk ke dalam rumah, menemui Oma Roswita yang sedang memasak. Wanita itu menawari si cucu makan. Kiki pun bersantap. Sekitar pukul 11 siang, Andarias, ayah Kiki, datang dan ikut makan lalu pergi. Kiki kemudian bersantai sambil menonton YouTube di HP-nya. Tak lama kemudian, sang Opa Frans masuk ke dalam rumah dan makan siang sekitar pukul 12. Saat itu, Albertina, anak Opa dan Oma pulang kerja dan masuk ke kamarnya untuk tidur. Jam sudah menunjukkan sekitar pukul 1 siang. Opa Frans dan Oma Roswita beristirahat, tidur siang di kamar mereka masing-masing. Suasana rumah senyap, hanya sang cucu Kiki yang duduk seorang diri di ruang depan. Saat yang dinanti telah tiba. Kiki meraih sebilah parang dari dalam tas yang sudah disiapkannya dari rumah. Remaja itu lalu berdoa, "Ya Tuhan, ampuni salah dosa saya. Saya tahu mungkin kesalahan saya ini tidak dapat dimaafkan oleh Tuhan, tapi saya mohon ampun sama Tuhan. Amin." Kiki melangkah ke kamar Oma Roswita dan menebas wanita yang tengah tertidur pulas itu. Kemudian dia masuk ke kamar Opa Frans dan melakukan hal yang sama, menebas pria malang itu. Kiki lalu mengacak-acak lemari pakaian Oma dan Opa. Tujuannya untuk membuat seolah-olah terjadi perampokan di rumah itu. Setelah beres, Kiki memasukkan parang ke dalam tasnya, lalu pergi dengan sepeda motor, meninggalkan sang Opa dan Oma yang tewas bersimbah darah. Sekitar pukul 3.30 sore, Albertina bangun dari tidur siangnya. Dia melangkah keluar kamar. Rumah senyap. Kemana papa dan mamanya? Apakah keduanya masih tidur? Albertina mencari orang tuanya di kamar tidur. Dan apa yang disaksikannya adalah sebuah pembantaian mengerikan. Papa mamanya tewas bersimbah darah. Lemari pakaian acak-acakan. Albertina shock, histeris. Dia segera memberitahu warga. Tak lama kemudian polisi tiba dan mengevakuasi jasad. TKP dipasangi garis kuning. Warga sekitar gempar. Siapa yang telah menghabisi Pasutri Lansia, Frans dan Roswita? Apakah ada perampok yang menyatroni rumah mereka? Sayangnya tak ada saksi. Sang anak Albertina mengaku saat itu sedang tidur di kamar dan tidak mengetahui apa-apa. Seluruh keluarga Opa Frans diberitahu, termasuk anak keduanya Antonius yang saat itu tengah berada di desa lain untuk membantu persiapan pernikahan anak kerabatnya. Mendengar kabar itu, Antonius syok dan lemas dan segera berangkat ke rumah orang tuanya di Jalan Suprapto. Pria itu menangis dan mempertanyakan siapa orang yang tega membunuh kedua orang tuanya. Dia mengatakan nyawa harus ditebus nyawa. Usai otopsi, jenazah Opa dan Oma dibawa ke rumah Antonius. 3 hari kemudian, kedua korban dibawa ke Toraja untuk dimakamkan di sana. Sementara itu, polisi melakukan investigasi, menanyai keluarga dan warga sekitar, dan memeriksa kawasan Jalan Suprapto. Meski tidak ada saksi manusia, namun polisi beruntung. Ada saksi yang jauh lebih akurat, yaitu kamera CCTV milik kantor Trakindo yang berlokasi di seberang rumah Opa Frans. Lewat rekaman CCTV itu, polisi melihat orang terakhir yang meninggalkan rumah Opa Frans adalah Kiki, cucunya sendiri yang mengendarai sepeda motor. Mungkinkah Kiki ada hubungannya dengan kematian Opa dan Oma? Polisi menanyai remaja itu.
dan pengakuan mengejutkan keluar dari mulutnya. Saya disuruh papa membunuh opa dan oma. Polisi menemukan senjata pembunuh yaitu parang di lemari di rumah Kiki. Kiki juga mengatakan omnya Antonius yang merancang aksi pembunuhan itu. Lewat pengakuan Kiki, polisi melakukan investigasi lebih mendalam, lebih terarah, dan terbongkarlah sepenggal kisah, sebuah drama keluarga yang melibatkan anak-anak dan cucu pasangan lansia Opa Franz dan Oma Roswitha. Begini ceritanya. Opa Franz Paliling berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan, namun sudah lama bermukim di Sulawesi Tengah. Dia pensiunan guru dan pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Banggai. Bersama sang istri Roswitha, Franz tinggal di sebuah rumah yang berdiri di tengah lahan yang cukup luas di Jalan Suprapto, Luwuk. Lokasinya strategis sebab berada di tengah kota. Pasutri itu memiliki 6 anak, yaitu 4 laki-laki dan 2 perempuan yang semuanya telah dewasa. Keenam anak bernama Andriana atau Shirley, Antonius, Andarias, Alhernius, Albertina, dan Apollos. Hubungan Opa Franz dan anak-anaknya tidak selalu mulus, terkadang pecah cekcok di antara mereka, terutama perihal tanah yang banyak dimiliki Franz. Pada 2016, si anak kedua Antonius mendatangi rumah sang papa Franz. Dia bilang pada sang papa, ada orang yang berminat membeli rumah di Jalan Suprapto seharga 3 miliar rupiah. Franz menolak sebab dia ingin menjual dengan harga 5 miliar rupiah. Alasannya agar nantinya uang hasil penjualan itu cukup dibagi-bagikan ke semua anaknya yang berjumlah 6 orang. Mendengar jawaban papanya, Anton kesal. Tidak usah dijual saja ini rumah sampai jadi tanah. Rumah so tua begini mau dijual mahal. Mendengar perkataan anaknya itu, Franz membalas, kalau saya belum mau jual, kenapa ngana yang pusing? Jual saja ngana PO. Jual saja kamu punya mobil. Saat itu Antonius alias Anton marah dan langsung pulang. Malam harinya adik Anton yang bernama Andarias mendatangi sang papa Franz. Sama seperti kakaknya, Andarias juga membujuk sang papa untuk menjual rumahnya seharga 3 miliar rupiah. Tapi kembali Franz menegaskan dia akan jual jika harganya 5 miliar rupiah. Siapa yang mau beli udah dimakan rayap begini, kata Andarias kesal. Franz kembali menjelaskan, harus 5 miliar supaya dibagi rata kamu semua dapat banyak. Beberapa waktu berlalu, antara pertengahan 2016 hingga sebelum tanggal 15 Januari 2017, Anton mendengar kabar Shirley, kakaknya yang tertua yang tinggal di rumah orang tuanya, telah menjual tanah milik orang tua mereka yang berlokasi di Desa Lenye seharga 20 juta rupiah. Uang itu selain dipakai untuk membangun rumah adat di kampung, juga untuk membeli laptop buat Ningsih, anak Shirley. Padahal setahu Anton, tanah di Desa Lenye seluas 2 hektar semua sudah dibagi-bagikan kepada anak-anak. Lalu tanah siapa yang dijual itu? Tentu saja Antonius alias Anton dan istrinya Tricia geram. Selama ini Anton menyangka semua tanah papanya di Desa Lenye sudah dijual, ternyata masih ada yang tersisa. Dia gusar karena tidak diberitahu soal itu. Sebab itulah pada 15 Januari 2017 sekitar pukul 7 malam, Anton dan istrinya datang ke rumah sang papa Franz. Anton juga menghubungi adiknya Andarias agar datang ke rumah orang tua mereka. Mereka pun langsung berbicara dengan sang papa Franz. Kenapa papa jual lagi tanah di Desa Lenye? Setahu saya lokasi di sana sudah tidak ada, kata Antonius. Franz menjawab, tanah di sana masih ada 10 kafling. Anton kesal. Dia sempat minta papanya membantu biaya KKN anaknya kurang lebih 2,5 juta rupiah. Pembicaraan itu tampaknya tidak berakhir memuaskan sebab Anton dan istrinya pulang dengan kesal. Esoknya 16 Januari 2017 sekitar pukul 7.30 pagi, Anton kembali mendatangi papanya di rumah Jalan Suprapto. Di sana dia temui kakaknya Shirley dan Ningsih, anak Shirley. Dia tidak suka keduanya tinggal di rumah orang tuanya. Keluar ngana dari sini dengan ngana pe mama, bentaknya pada Ningsih. Ningsih menjawab, kenapa pagi-pagi begini datang usir-usir orang? Anton menghardik, cepat keluar ngana dengan ngana pe mama dari rumah ini. Kamu sudah bikin beban sama opa dan oma. Mendengar perkataan omnya yang menyakitkan, Ningsih protes. Mau bikin beban bagaimana? Sedangkan opa dengan oma tidak merasa terbebani.
Anton marah, lalu bilang istrinya mengeluh padanya seolah selama ini hanya Ningsih yang diperhatikan Opa Franz. Memangnya cuma Ningsih cucunya Opa hingga hanya kamu yang diperhatikan, sedangkan anak kami tidak diperhatikan. Cepat keluar dan pergi. Karena Anton memaksa dengan marah-marah, akhirnya Ningsih dan ibunya Shirley segera berkemas untuk pindah. Menyaksikan pertengkaran anak dan cucunya itu, Opa Franz menangis. Dia ingin anaknya Shirley dan cucunya Ningsih tetap tinggal bersama dirinya dan istrinya di rumah mereka di Jalan Suprapto. Cekcok keluarga ini bukannya mereda, namun malah memanas, terutama bagi Antonius si anak kedua. Kurang lebih 2 bulan kemudian pada 6 Maret 2017, Antonius menghubungi adiknya Andarias untuk menemuinya. Kita akan bicarakan tentang papa dan mama. Dan demikianlah keesokan harinya pada 7 Maret 2017 pukul 7.30 malam, Antonius bertemu Andarias di suatu tempat. Saat itu Andarias juga ikut mengajak anaknya Kiki. Kepada keponakannya Kiki, Anton berkata, "Kiki mau berbisnis." "Bisnis apa?" tanya Kiki. "Ngana mau uang untuk beli motor?" "Iyo, mau," jawab Kiki. Anton lalu menegaskan, "Ngana harus bunuh Opa dan Oma." Kiki terkejut. "Kenapa?" "Ada masalah," jawab Anton. Kiki kemudian mengatakan pada omnya Anton dia akan pikir-pikir dulu. Namun sang papa Andarias segera menimpali, "Kiki pasti bisa." Tapi Kiki belum yakin. "Tunggu dulu, saya lihat situasi. Saya belum tahu kapan waktunya." Sang papa Andarias pun mengiyakan. "Oke, terserah kamu kapan waktunya." Antonius lalu berpesan pada keponakannya Kiki agar mulai sekarang mereka tidak saling ketemu supaya orang-orang tidak curiga. Pada hari H, Kamis 23 Maret 2017, Andarias, ayah Kiki, bertanya tentang kesiapan Kiki melakukan aksinya. Ketika Kiki tiba di rumah Opa Franz dengan sebilah parang di dalam tas, Andarias juga sempat mampir di rumah Franz untuk makan. Saat itu dia berkata pada anaknya Kiki jika aksinya sudah tuntas agar Kiki menyerahkan parang padanya untuk disembunyikan. Dan demikianlah pembantaian terhadap Opa Franz dan Oma Roswitha dilaksanakan Kiki. Semua kronologis kejadian barusan merupakan pengakuan Kiki pada polisi, dan berdasarkan hal itu, polisi pun menangkap Antonius dan Andarias. Antonius sang dalang diringkus ketika sedang berada di Toraja untuk penguburan orang tuanya. Kepada polisi, Antonius membantah. Dia tidak tahu menahu tentang pembunuhan itu. Antonius menolak bicara lebih lanjut dan minta didampingi pengacara. Sedangkan Andarias, papa Kiki, juga membantah terlibat dalam pembunuhan. Dia mengakui tidak tahu menahu tentang hal itu. Lalu siapa yang berkata benar dan siapa yang bohong? Polisi pun meminta Antonius dan Andarias menjalani tes kebohongan. Semua bukti kemudian dibawa ke pengadilan. Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Luwuk dengan menghadirkan saksi-saksi. Albertina, anak perempuan korban Franz dan Roswitha, bersaksi selama ini menurutnya Kiki tidak punya masalah dengan Opa dan Omanya. Kiki malah sering minta uang dan dikabulkan oleh Opa dan Oma. Albertina pernah mendengar kakaknya Antonius minta tanah di desa kepada ayahnya, namun tidak diberi hingga pria itu marah-marah. Albertina juga membenarkan tadinya kakaknya Shirley dan sang anak Ningsih tinggal di rumah orang tuanya, namun kemudian diusir oleh Antonius. Ningsih juga ikut bersaksi. Dia adalah anak Shirley, putri tertua korban Franz dan Roswitha. Pada 15 Januari 2017, Ningsih mendengar Antonius marah-marah pada Opa perihal tanah yang dijual di desa. Ningsih mengatakan keesokan harinya, sang paman Antonius mengusir dirinya dan ibunya Shirley yang selama ini tinggal di rumah Opa Franz. Andarias, ayah Kiki, bersaksi antara anaknya Kiki dengan Opa Franz dan Oma Roswitha tidak ada masalah. Begitupun Kiki tidak punya masalah dengan dirinya sebagai orang tua dan dengan omnya Antonius alias Anton. Andarias menyaksikan kakaknya Anton pernah marah sewaktu tahu tanah papa mereka Franz di desa dijual dan sebagian dibelikan membeli laptop untuk Ningsih. Sekitar 2 hari kemudian Antonius dan dirinya bahkan pergi ke desa untuk mengukur tanah dan ternyata benar masih ada tanah yang belum terjual.
Andarias membantah dia pernah bertemu Anton dan merencanakan pembunuhan. Andarias malah menduga Anton minta Kiki membunuh orang tuanya karena sakit hati. Menurut Andarias, jika ada permasalahan, kakaknya Anton memang cepat sekali emosi dan tidak bisa mengontrol emosinya. Andarias juga tidak mengerti mengapa Kiki tega mengatakan dirinya dan ibunya mengetahui rencana pembunuhan itu. Di persidangan, Antonius mengatakan dirinya tidak mengerti mengapa Kiki mengatakan dialah yang menyuruh Kiki membunuh orang tuanya, Franz dan Roswitha. Menurut Anton, sejak 2013 hubungannya dengan Andarias, ayah Kiki, tidak baik karena istri Andarias tidak menghargai sang ibu Roswitha. Antonius juga menegaskan tidak pernah mengusir Shirley dan Ningsih. Dia hanya marah hari itu karena ibunya sakit dan minta bubur tapi tidak ada yang membuatkan bubur. Kalau tidak ada yang ngurus orang tua ini, silakan cari tempat lain. Demikian katanya pada Shirley dan Ningsih. Menurut Anton dan saksi lainnya, Kiki adalah anak nakal. Dia pernah terlibat kasus pencurian di rumah seorang warga, minum minuman keras dan memakai obat-obatan terlarang. Di persidangan dibeberkan pula hasil tes poligraf Antonius dan Andarias. Tes poligraf hanya bisa dilakukan jika ada surat permintaan pemeriksaan melalui permintaan resmi dari penyidik. Subjek yang diperiksa harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tidak di bawah umur. Jika pemeriksaan dilakukan dengan baik, maka akurasi tes poligraf dapat lebih dari 90%. Hasil pemeriksaan poligraf ada 3 macam. Pertama, tidak terindikasi berbohong. Kedua, terindikasi berbohong. Dan ketiga, tidak bisa disimpulkan. Kepada Antonius, operator poligraf memberikan pertanyaan sebagai berikut. Apakah Anda mengetahui siapa yang merencanakan untuk membunuh papa mama Anda? Apakah Anda merencanakan membunuh papa mama Anda? Apakah Anda menyuruh seseorang untuk membunuh papa mama Anda? Antonius kemudian menjawab semua pertanyaan dengan tidak. Hasilnya menunjukkan Antonius terindikasi berbohong. Sedangkan kepada Andarias diajukan pertanyaan sebagai berikut. Apakah kamu mengetahui siapa yang merencanakan membunuh papa mamamu? Apakah kamu merencanakan membunuh papa mamamu? Apakah kamu menyuruh Kiki membunuh papa mamamu? Apakah kamu menerima parang yang dipakai Kiki membunuh papa mamamu? Apakah kamu membantu mengamankan parang yang digunakan Kiki membunuh papa mamamu? Untuk semua pertanyaan itu, Andarias menjawab tidak. Hasil tes menunjukkan Andarias terindikasi berbohong, kecuali untuk pertanyaan, apakah kamu merencanakan membunuh papa mamamu? Hasilnya tidak bisa disimpulkan. Tampaknya kesaksian Kiki, si remaja yang masih di bawah umur, lebih dipercayai. Selama ini para saksi mengetahui Antoniuslah yang memiliki masalah dengan kedua orang tuanya, yaitu Franz dan Roswitha, yang berhubungan dengan tanah milik kedua lansia itu. Sidang menjatuhkan vonis pada Kiki 9 tahun penjara, sedangkan sang dalang Antonius yang merupakan anak kedua korban Franz dan Roswitha serta berstatus PNS divonis 18 tahun penjara. Tidak diketahui vonis bagi Andarias, ayah Kiki yang juga berstatus PNS. Bukan cerita baru lagi, banyak aksi keji terjadi sehubungan dengan perebutan warisan dan harta orang tua. Tampaknya harta orang tua begitu menggiurkan, jadi incaran anak-anak. Memperoleh harta atau warisan orang tua bagaikan mendapat rezeki nomplok. Tidak perlu kerja keras, tiba-tiba bisa kaya mendadak. Apakah kalian pernah mengalami perselisihan atau sengketa dengan saudara kandung atau kerabat lainnya perihal harta atau warisan keluarga? Share pengalaman kalian di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.